Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus 6 PT Sugarindo untuk akuntansi biaya pertemuan ke-12. Sebelumnya, perkenalkan saya Wendy Oktavira. Saya Saya Amanda Ajeng Larasati. Saya Naswadia. Saya Namira Salsabila. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soal yang pertama. Itu yang pertama, sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur pada PT Purindo itu perlu diperbaiki. Jadi alasan utamanya mengapa perhitungan biaya manufaktur pada PT Purindo ini perlu diperbaiki karena selama ini perusahaan itu hanya mengalokasikan seluruh biaya manufaktur ke produk berdasarkan jumlah potongan sosis yang dihasilkan saja di mana pendekatan ini sebenarnya tidak lagi mencerminkan aktivitas yang sebenarnya, terutama karena banyak biaya yang bersifatnya itu tidak tetap, bersifat tidak langsung dan juga cenderungnya itu menjadi biaya tetap atau fixed cost. Nah, akibatnya perhitungan biaya produksi itu menjadi tidak akurat dan menghasilkan informasi yang terdistorsi, yaitu ada undercosting, di mana biaya itu menjadi terlalu rendah, dan juga overcosting, di mana biaya itu terlalu tinggi pada produk tertentu. Nah, hal ini itu akan berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penentuan harga jual produk. Yang selanjutnya, untuk nomor 2, jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan 3 langkah berikut. Untuk yang pertama, yang A, penelusuran biaya langsung atau direct cost tracing. Penelusuran biaya langsung merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dengan fisik produk yang dihasilkan. Penelusuran umumnya dilakukan dengan cara pengamatan fisik komponen pembentuk produk pada PT Purindo. Biaya untuk membuat sosis ayam antara lain daging ayam giling, bumbu, dan kulit sosis. Namun, penelusuran langsung memiliki kelemahan pada pembebanan biaya atas hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan sebuah produk, misalnya seperti biaya listrik, air, depresiasi alat, dan lain-lain. Contohnya itu mengalokasikan biaya setiap departemen pendukung lainnya ke departemen operasi dan tidak mengalokasikan biaya pendukung ke departemen lainnya. Untuk yang B, tempat penampungan biaya tidak langsung atau indirect cost pools. Mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen lainnya secara berurutan dan tidak langsung, sehingga hanya mengakui sebagian jasa bersama yang diberikan di antara semua departemen pendukung. Untuk yang C, dasar alokasi biaya atau cost allocation base, di mana di sini ada catatannya, yaitu aplikasikan langkah-langkah tersebut hanya untuk biaya manufaktur saja. Di sini untuk yang C menggunakan informasi yang terkait dengan setiap pengguna objek biaya sebagai entitas terpisah untuk menentukan beban alokasinya. Dan juga alokasi biaya adalah mengoperasikan suatu fasilitas, aktivitas, atau objek biaya yang dibagi oleh dua atau lebih pengguna. Lalu nomor 3, kita akan mengklasifikasikan beberapa jenis biaya yang digunakan oleh PT Purindo ke dalam beberapa jenis golongan. Yang pertama ada biaya di tingkat unit yang dihasilkan atau output unit level cost yang merupakan biaya yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah unit produk yang dihasilkan. Nah, di PT Purindo ini ada dua. Yang pertama ada biaya bahan baku berupa daging ayam giling, bumbu, dan kulit sosis, serta biaya untuk menggaji tenaga kerja langsung. Lalu yang B itu ada biaya di tingkat batch atau batch level cost yang merupakan biaya yang berkaitan dengan jumlah batch produk yang diproduksi. Ada biaya manajer produksi serta biaya penyelia produksi. Kemudian yang ketiga adalah biaya untuk pemeliharaan produk atau product sustaining cost yang merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas penelitian dan pengembangan produk serta biaya untuk mempertahankan produk agar produk tetap bisa dipasarkan. Nah, contohnya itu di PT Purindo ada biaya iklan, ada biaya operasional truk pengiriman, ada biaya departemen pemasaran, biaya departemen pengiriman, biaya departemen teknik produksi, biaya kemasan, biaya pimpinan perusahaan, serta biaya departemen administrasi dan umum. Lalu yang D ada biaya untuk pemeliharaan fasilitas atau facility sustaining cost yang merupakan biaya yang berkaitan dengan aktivitas mempertahankan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di PT Purindo ini ada biaya
pemeliharaan gedung kantor, kemudian ada biaya asuransi gedung kantor, biaya penyusutan gedung kantor, biaya pemeliharaan kendaraan kantor, biaya kebersihan kantor, biaya operasional kendaraan kantor, biaya perawatan truk pengiriman, biaya air pabrik, biaya listrik pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya kebersihan pabrik, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya seragam untuk karyawan pabrik, serta biaya bahan tidak langsung berupa masker, sarung tangan, serta penutup kepala. Selanjutnya, yang nomor 4 itu kan berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya manufaktur. Itu informasi tambahannya ada di halaman 93 dan juga 94 ya. Nah, untuk perusahaan retail dan juga non-retail, itu jumlah kemasannya masing-masing untuk retail itu 800.000, sedangkan pada non-retail itu 320.000. Sedangkan jumlah potongan sosisnya per kemasannya itu untuk yang retail 10, sedangkan yang non-retail itu 100. Nah, jumlah potongan sosis yang diproduksi itu menjadi 8 juta didapatkan dari jumlah kemasan dikalikan jumlah potongan sosis per kemasannya jadinya 8 juta. Begitu juga untuk yang non-retail itu menjadi 32 juta dari 320.000 jumlah kemasan dikali dengan 100 potongan 100 jumlah potongan sosis di tiap kemasannya. Jadi jumlah potongan sosis yang diproduksi itu ada 32 juta. Jadi dari retail dan non-retail ini untuk jumlah potongan sosis yang diproduksi itu sebanyak 40 juta. Nah, untuk jumlah batch-nya itu didapatkan 800 dari yang produk retail itu dari jumlah potongan sosis yang diproduksi dibagi dengan jumlah kemasannya menghasilkan 800 dan begitu juga dengan yang non retail menghasilkan 3.200. Kemudian untuk biaya kemasan selama tahun 2015 ini 800.000 dari ini dikalikan 120 itu ada di dari soalnya ditambahkan 320.000 dikali 600 rupiah. Jadi ini tuh dari yang perusahaan retail dan juga perusahaan yang non retail di sininya. Kemudian menghasilkan 96 juta ditambah 192 juta menjadi 288 juta itu untuk biaya kemasan selama tahun 2015 baik dari retail dan juga non-retailnya. Kemudian untuk alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini itu untuk retail itu ada 8 juta dengan presentasenya 20%. Kemudian itu menghasilkan 57.600.000 dan untuk yang non retail itu jumlah potongannya itu 32 juta dari yang sini itu presentasenya jadi 80%. Itu menghasilkan 230.400.000. Kemudian di sini ada 40 juta itu dari jumlah potongannya yang diproduksi dari retail dan non retailnya jadi 40.000 dan untuk alokasi biaya kemasannya totalnya itu jadi 288 juta. Itu sama kayak ini. Jadi ini merupakan alokasinya dengan perhitungan biaya saat ini. Untuk alokasi biaya kemasan menggunakan sistem perhitungan biaya ABC dengan produk yang pertama retail dengan jumlah kemasan sebanyak 800.000 dengan harga kemasan Rp120. Alokasi biaya kemasan didapat dari jumlah kemasan dikali dengan harga kemasan yaitu menghasilkan 96 juta untuk produk retail. Untuk yang produk non retail jumlah kemasannya 320.000 dengan harga kemasan Rp600. Alokasi biaya kemasan didapat dari jumlah kemasan dikali dengan harga kemasan, menghasilkan 192 juta ribu rupiah. Hingga jadi total alokasi biaya kemasannya itu ada 288 juta rupiah. Lalu untuk biaya departemen teknik, yang pertama itu alokasi biaya departemen teknik menggunakan sistem perhitungan biaya saat ini. Untuk produk yang pertama, produk retail, jumlah potongan sosis yang diproduksi itu 8 juta dan dengan persentase 20%. Untuk alokasi biaya departemen teknik itu didapat dari 20% dikali dengan 216.960.000 itu didapat dari soal. Lalu menghasilkan 43.392.000. Lalu untuk yang produk yang kedua non retail dengan jumlah potongan sos yang diproduksi 32 juta
Persentasenya 80%, alokasi biaya Departemen Tekniknya 80% dikali dengan 216.960.000 menghasilkan 172.568.000. Lalu untuk total alokasi biaya Departemen Tekniknya menghasilkan 216.960.000. Yang kedua, untuk alokasi biaya Departemen Teknik menggunakan sistem perhitungan biaya ABC dengan produk yang pertama retail, jumlah batch-nya 800, dan waktu persiapan per batch-nya itu 20 menit. Total waktu persiapan itu didapat dari jumlah batch dikali dengan waktu persiapan menghasilkan 16.000. Lalu untuk presentasenya itu didapat dari 16.000 dibagi dengan total waktu persiapan sebesar 48.000 dikali dengan 100% menghasilkan 33%. Untuk alokasi biaya Departemen Tekniknya itu didapat dari presentase presentase sebesar 33% dikali dengan 216.960.000 itu dari soal juga, maka menghasilkan alokasi Departemen Teknik sebesar 72.320.000. Lalu untuk yang kedua non-retail dengan jumlah batch sebesar 3.200 dan waktu persiapan per batchnya itu 10 menit. Untuk total waktu persiapannya itu didapat dari jumlah batch 3.200 dikali dengan waktu persiapan 10 menit menghasilkan total waktu persiapan 32.000. Lalu untuk presentasenya dihitung dengan 32.000 total waktu persiapan dibagi dengan jumlah total waktu persiapan 48.000 dikali dengan 100% menghasilkan 67% untuk persentasenya. Untuk alokasi biaya Departemen Teknik itu persentase 67% dikali dengan 216.960, maka menghasilkan 144.640.000. Maka total alokasi biaya Departemen Teknik untuk retail dan non-retail menghasilkan 216.960.000. Lalu untuk eh, sistem perhitungan biaya saat ini, biaya kemasan untuk produk retail sebesar 57.600.000, eh, untuk biaya Departemen Teknik sebesar 43.392.000 dan total biayanya menghasilkan 100.992.000. Untuk perhitungan ABC-nya, biaya kemasannya sebesar 96.000, biaya Departemen Tekniknya sebesar 72.320.000 dan total biayanya sebesar 168.320.000. Untuk pembebanan biaya terlalu tinggi atau rendah itu didapat dari total biaya saat ini dikurangi dengan total biaya perhitungan ABC, yaitu menghasilkan pembebanan biaya yang retail terlalu rendah karena minus sebesar 67.328.000. Untuk produk non-retailnya, biaya untuk perhitungan biaya saat ini, biaya kemasannya sebesar 320.400.000, biaya Departemen Teknik sebesar 173.568.000, dan total biayanya sebesar 403.968.000. Untuk sistem perhitungan ABC-nya, yang pertama biaya kemasan sebesar 192 juta, untuk biaya Departemen Tekniknya sebesar 144.640.000, sehingga total biayanya 336.640.000. Untuk pembebanan biaya terlalu tinggi atau rendah itu didapat dari total biaya saat ini dikurangi dengan total biaya perhitungan ABC, yaitu menghasilkan pembebanan biaya ting- terlalu tinggi, yaitu 67.328.000. Nah, untuk nilai subsidi antara produk itu sebesar 67.328.000. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.